Ini Ba'alawi asli dari Yaman. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang Ba'alawi. Di sini judulnya Ba'alawi yang asli, kata Kiai Imad ya. Ini boleh dibantah, boleh dikritisi, boleh dikaji, apapun itu silahkan ya, dikoreksi atau direvisi silahkan ya. Dalam nuansa kajian semuanya boleh dilakukan ya. Dan tentu kalau dalam nuansa kajian itu semuanya dilakukan secara argumentatif gitu ya. Terlepas sepakat atau tidak dengan tulisan ini, kita perhatikan pelan-pelan ya apa yang hendak disampaikan oleh Kiai Imad dalam hal ini. Banu Alawi adalah keluarga terhormat syarif di Yaman. Sejarawan menyebut syarif untuk keluarga Banu Alawi bukan karena ia keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi karena memang mereka adalah keturunan Kahlan bin Saba yang merupakan penguasa Hadramaut dari dinasti Qahtan. Kahlan sendiri adalah saudara kandung dari Himyar bin Saba. Ya, apakah ini kemudian yang dimaksud atau ada keterkaitan dengan Ba'alawi yang kita kenal hari ini? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Atau Kiai Imad sebetulnya ingin ngomong Ba'alawi yang ini, bukan Ba'alawi yang selama ini kita pahami. Kita tidak tahu ya. Kita jangan buru-buru dulu emosi ya. Kita perhatikan di sini ya. Keluarga Banu Alawi dinisbahkan kepada Alawi bin Ayyan, alian dari riwayat lainnya. Hal ini seperti diriwayatkan oleh sejarawan Yaman Al-Hadrami yang wafat 344 Hijriyah. Dalam kitabnya Al-Iqlil ya, Iqlil bener ya, fi akhbaril Yaman wa ansabil Himyar ya. Kitab Al-Iqlil memuat kisah-kisah negara Yaman dan nasab Himyar. Demikian juga disebut dalam kitab Jamharatu Ansabil Arab ya, kitab kumpulan nasab orang Arab karya Ibnu Hazm yang wafat 456 Hijriyah. Kemudian Al-Hamdani berkata, fahaula ibanu Alawi ibni Ayyan wa qad qallu fi diyari Hamdana walam yabqi minhum illa baitu Ali Asimin wa Ali Raushan atau apalah, nggak tahu itu ya nama ini ya, nama istilah tertentu itu, nama keluarga tertentu. Wa Ali Hakimin abyatun shagirun ayhiya abyatun shagirun wa min asyrafi bani Alawi wa min asyrafi bani Alawiyin Syarih ibn Malikin wala adri ila ayyi hadhil butuni huwa wa qad yaqulu ba'du alami arham inna Alawi saghara wa kabbara yaquluna aulada Alawi ibn Alyana ibni Alawi fa aulada Alyan ibn Alawi al-asghar wa minhu intasharat Banu Alawi inqadat Banu Alawiyin. Perhatikan wa min asyrafi Bani Alawi dan seterusnya, dan sebagian dari syarif-syarif Bani Alawi. Bani Alawi sejak dulu disebut asyraf bukan karena ia keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang terhormat atau karena mereka keturunan Kahlan dari Bani Qahtan yang menguasai Hadramaut di abad keempat sebelum Islam. Alawi bin Ayyan ini hidup satu masa dengan leluhur Nabi Muhammad SAW, yaitu Qusay bin Kilab. Nantinya keturunan Alawi bin Ayyan ini disebut Banu Alawi dan banyak melahirkan tokoh-tokoh besar dalam perjuangan Islam dan dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hadis. Ibnu Hazm menyebut keturunan Banu Alawi yang populer diantaranya adalah Yazid bin Qais yang menjadi Sahihus Syurtoh ya, kepala polisi di masa Sayyidina Ali radhiyallahu an atau karamallahu wajhah. Ini bisa dilihat di Jamharatu Ansabil Arab ya, halaman 896. Al-Hadrami menyebut Yazid bin Qais ini sebagaimana disebut Ibnu Hazm. Kecuali itu Al-Hadrami pula menyebut bahwa Qais ini juga diangkat Ali sebagai penguasa Asfihan atau Asfahan ya. Nama lain yang populer dari keluarga Banu Alawi adalah Amir atau Amr bin Salman. Al-Hadrami menyebutnya sebagai Syarifan Nabihan ya. Kemudian Zohinan Kaliman, seorang syarif yang cerdas, penghafal yang kuat dan ahli bicara. Ia termasuk orang dekat Sayyidina Ali ketika Hasan bin Ali mengadakan perdamaian dengan Muawiyah.
Amr bin Salmah diutus Hasan bersama Muhammad bin Al-Ash'ats untuk menemui Muawiyah. Muawiyah sangat kagum kepada Amr akan kelantangan dan kefasihannya dalam bicara, juga akan kecerdasannya. Muawiyah bertanya kepada Amr, apakah engkau dari keluarga Mudhar? Amr menjawab, ana Amr bin Salmah al-Hamdani al-Arhabi al-Alawi. Aku adalah Amr bin Salmah dari Hamdan, kemudian dari Arhab, kemudian dari Banu Alawi. Lihat Al-Iqlil halaman 36. Hamdan dan Arhab adalah dua buah kota Yaman. Di antara keluarga Banu Alawi juga dikenal sebagai para perawi hadis. Di antaranya para perawi hadis dari keluarga Banu Alawi seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab At-Tahdzib adalah Amr bin Salmah di atas. Selain disebut al-Asqalani, Amr bin Salmah disebut juga oleh Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Al-Jarhu wa Ta'dil, ya. Disebut oleh para ulama atau disebut pula oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Selain dari Amr bin Salmah, perawi hadis dari keluarga Banu Alawi adalah Amr bin Yahya. Ia salah satu guru dari Ibnu Abi Syaibah. Ini menarik ya. Kaimat menjelaskan dari sisi historis ya. Menjelaskan, mendeskripsikan tentang uraian mengenai Banu Alawi dalam hal ini. Demikian kisah tentang keluarga Banu Alawi di Yaman yang dicatat oleh ulama abad ke-4 Hijriyah. Pertanyaannya, apakah Syarif Abdul Jadid yang di abad ke-7 itu, yaitu yang wafat 620 Hijriyah, seorang ahli hadis yang disebut kitab As-Suluk di abad ke-8 sebagai keluarga Banu Alawi, Ashraf dari Hadramaut, itu adalah merupakan Banu Alawi yang disebut Al-Hamdani di abad 4 itu? Jika benar Syarif Abdul Jadid adalah Banu Alawi tersebut, maka ia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah keluarga para Habib itu adalah Banu Alawi tersebut? Kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Karena keluarga para Habib itu datang ke Hadramaut diperkirakan baru abad ke-7 Hijriyah, yaitu mulai dari Faqih Al-Muqaddam atau ayahnya, bukan seperti yang terdapat dalam kitab-kitab para Habib yang katanya hijrah di abad ke-4. Kemungkinan besar kitab As-Suluk ketika menyambungkan nasab Syarif Abdul Jadid kepada Ahmad bin Isa adalah suatu kekeliruan riwayat atau hanya ditambahkan oleh penyalin kitab tersebut di abad ke-9. Sementara Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk, tidak menyebutnya. Hal itu sangat memungkinkan karena Al-Janadi sendirian dalam meriwayatkan hal tersebut. Tidak ada kitab yang semasa atau sebelum Al-Janadi yang menyambungkan nasab Syarif Abdul Jadid kepada Ahmad bin Isa. Kata Gus Rumel, kalimat Syarif itu menunjukkan bahwa ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Realitasnya, kalimat Syarif atau Ashraf dalam tradisi penulisan kitab sejarah tidak melulu menunjukkan ia keturunan Nabi Muhammad SAW. Seperti kutipan yang penulis kutip dari kitab Al-Iqlil di atas, bahwa Banu Alawi di Yaman adalah keturunan Kahlan dari Bani Qahtan, penguasa Hadramaut sebelum Islam. Penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, itu saja ya. Jadi ada bantahan di akhir ya. Ketika Gus Umil mengatakan bahwa Syarif itu mesti keturunan Rasul, di sini Kiai Imad menunjukkan data bahwa dalam tradisi ya bangsa Arab dulu ada di mana kebudayaan orang-orang terbiasa menyebut Syarif, tapi dia bukan menunjukkan bahwa yang disebut Syarif itu keturunan Rasul, tapi orang terhormat ya, orang terpandang yang kemudian orang atau masyarakat menyebutnya sebagai Syarif, gitu, semacam penghargaan lah. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.